Tapi 3 hari sebelum ujian besar, ada badai kecil yang tidak diketahui banyak orang, dan badai itu bernama Dhot, Kona, dan Peot. Dhot, Kona, dan Peot adalah 3 guru muda yang mengajar di Dokona School. Mereka penuh semangat, penuh ide, tapi juga penuh rasa ingin diakui. Sayangnya, semangat mereka seperti diabaikan. Pak Budi, kepala sekolah yang terkenal disiplin, malah menunjuk Pak Ee, seorang mantan guru di situ Pak Ee, untuk membuat soal-soal ujian akhir. Bagi Dhot, Kona, dan Peot, ini adalah penghinaan besar. Mereka merasa dianggap tidak mampu, seolah tenaga dan pikiran mereka tidak dihargai. Kekecewaan itu berubah menjadi sebuah rencana. Mereka akan membalas dendam. Caranya, mencuri kunci jawaban soal ujian, dan membuat Pak Ee tampak tidak becus. Malam hari, setelah semua guru pulang, Dhot, Kona, dan Peot mulai melancarkan aksinya. Mereka tahu Pak Budi menyimpan kunci jawaban di dalam laci besi berkunci. Peot, yang pernah menjadi ketua ekstrakurikuler kunci Inggris, entah kenapa klub ini mengajarkan cara membuka gembok, berhasil membuka laci itu dengan mudah. Dengan napas tertahan, mereka menemukan berkas tebal berisi soal dan kunci jawaban. Misi mereka berhasil. Namun, mereka tidak hanya berniat menyimpan kunci jawaban itu untuk balas dendam. Muncullah ide nakal, menjual kunci jawaban itu kepada murid-murid yang kurang pintar. Mereka berpikir, jika anak-anak yang biasanya tidak pernah mendapatkan nilai lebih dari 50 tiba-tiba mendapat nilai sempurna. Pak Budi pasti curiga dan mempertanyakan kredibilitas soal buatan Pak Ee. Keesokan harinya, gerilya kecil mereka dimulai. Kepada murid-murid tertentu, tentu dengan imbalan uang jajan tambahan. Murid-murid yang biasanya cemas karena merasa tidak siap ujian, kini merasa percaya diri dengan bocoran yang mereka beli. 3 hari berlalu. Hari ujian tiba. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Kini meraih nilai hampir sempurna. Bahkan, beberapa anak yang terkenal tidak pernah mengerjakan PR, kini mendapatkan skor 100 di semua mata pelajaran. Pak Budi mulai merasa ada yang aneh. Ia mengamati satu persatu lembar jawaban. Semua seragam. Semua sempurna. Terlalu sempurna. Kecurigaan mulai membara dalam hati Pak Budi. Ia bertekad mencari tahu siapa yang bermain curang dalam ujiannya. Dan lebih penting lagi, bagaimana bisa soal-soal yang ia jaga ketat itu bisa bocor ke tangan murid-murid? Tanpa mereka sadari, bayang-bayang balasan Pak Budi sudah mengintai Dhot, Kona, dan Peot. Pak Budi bukanlah kepala sekolah biasa. Ia sudah kenyang dengan segala bentuk kenakalan di Dokona School. Ia tahu, jika ingin membongkar dalang di balik semua ini, ia harus bermain lebih cerdas. Malam itu, Pak Budi menyusun rencana. Ia membuat selembar soal ujian baru, soal palsu, yang isinya berbeda dengan soal yang sudah dibagikan. Ia sengaja menyimpan soal palsu itu di ruang guru, seolah-olah itu adalah soal yang akan dipakai untuk ujian ulang. Pak Budi pura-pura mengeluh keras di ruang guru. Aduh, soal yang kemarin ada masalah. Kita harus pakai soal cadangan ini. Tolong jangan ada yang bocor ya. Tentu saja, Dhot, Kona, dan Peot yang kebetulan lewat mendengar percakapan itu. Mata mereka saling bertatapan penuh semangat. Ini kesempatan emas, pikir mereka. Mereka harus segera mengambil soal baru itu dan menjualnya lagi. Malam harinya, dengan gaya yang sama seperti sebelumnya, mereka menyelinap lagi ke ruang guru. Kali ini lebih cepat. Mereka mengambil soal palsu itu tanpa curiga. Lagi-lagi, mereka mendistribusikan bocoran soal kepada murid-murid langganan mereka. Hari ujian ulang pun tiba. Pak Budi berdiri di depan seluruh siswa dengan ekspresi datar. Hari ini, kita akan memakai soal cadangan, katanya. Semua murid, terutama yang sudah membeli bocoran, kelihatan percaya diri. Tapi saat kertas soal dibagikan, kekacauan pun terjadi. Soal yang diberikan Pak Budi ternyata sangat berbeda dengan bocoran yang mereka terima. Wajah-wajah bingung mulai bermunculan. Ada yang panik, ada yang berkeringat dingin, ada pula yang hanya bisa bengong memandang soal tanpa tahu harus menulis apa. Dari balik mejanya, Pak Budi mengamati.
Ia mencatat siapa saja yang kelihatan ketakutan, siapa yang berkeringat, siapa yang gelisah. Semuanya sesuai prediksi. Setelah ujian selesai, Pak Budi mengumpulkan para guru dan mulai menginterogasi secara halus. Ia memasang jebakan kecil dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Ada yang lihat siapa yang terakhir ada di ruang guru. Ada yang merasa ada yang aneh di ruang kepala sekolah. Siapa kira-kira yang tahu tentang Sol Kedangan ini? Satu persatu, jejak itu mengarah pada 3 nama, Dhot, Kona, dan Peot. Tak butuh waktu lama, Pak Budi akhirnya mengundang ketiganya ke ruangannya. Dengan nada tenang, ia berkata, "Kalau kalian mau mengaku sekarang, hukuman bisa diperingan. Tapi kalau tidak, konsekuensinya berat." Dhot, Kona, dan Peot saling berpandangan. Wajah mereka pukit. Mereka sadar, permainan mereka sudah ketahuan. Akhirnya, dengan berat hati, mereka mengaku. Setelah pengakuan mereka keluar, suasana ruang kepala sekolah mendadak sunyi. Dhot, Kona, dan Peot menundukkan kepala, menahan malu. Pak Budi duduk tegak di kursinya, menatap ketiganya dengan sorot mata yang berat, bukan marah, lebih kekecewa. "Kalian ini guru," kata Pak Budi perlahan. "Bukan hanya mengajarkan pelajaran, tapi juga menjadi contoh." Tak menggejek Piper. Kona mulai memainkan ujung bajunya. Peot bahkan hampir menangis kecil. Menyesal karena semua rencananya malah mempermalukan dirinya sendiri. Pak Budi menghela napas panjang, lalu berkata, "Baik, karena kalian sudah mengaku, aku tidak akan melaporkan ini ke Dinas Pendidikan. Tapi kalian harus menerima hukuman di depan seluruh siswa dan guru." Dhot, Kona, dan Peot menelan ludah. Besok paginya, di lapangan upacara, semua murid dan guru berkumpul. Panggung kecil dipasang di tengah lapangan. Di atas panggung, berdiri Dhot, Kona, dan Peot, masing-masing memegang papan bertuliskan, "Saya guru, tapi saya salah." Mencontek itu bukan solusi, Kona. Jujur itu keren, Peot. Mereka diminta membacakan pidato singkat tentang pentingnya kejujuran dalam belajar dan menjadi teladan. Murid-murid menahan tawa melihat ketiga guru favorit mereka harus berbicara dengan wajah memerah seperti tomat. Setelah itu, hukuman kedua pun datang. Pak Budi memberi tugas kepada Dhot, Kona, dan Peot untuk membuat soal ujian baru untuk seluruh kelas. Kelas harus membuat pembahasan lengkapnya. Tapi bukan soal biasa. Pak Budi sengaja meminta soal yang super sulit dan harus diuji terlebih dahulu ke guru-guru lainnya. Dhot, Kona, dan Peot bekerja keras siang dan malam. Mereka baru sadar bahwa membuat soal itu bukan sekadar mengetik pertanyaan asal-asalan. Butuh kejelian, kesabaran, dan tanggung jawab besar. Di akhir semester, setelah semua kekacauan itu berlalu, Dhot, Kona, dan Peot akhirnya mendapat pelajaran besar. Mengajar bukan soal dihormati. Mengajar adalah soal tanggung jawab dan ketulusan. Pak Budi, walaupun keras, akhirnya tersenyum kesal melihat perubahan mereka. Sedangkan murid-murid, mereka masih suka berbisik. Itu guru yang dulu jualan kunci jawaban. Ya,